Fenomena pengobatan Ida Dayak itu meramaikan dunia media sosial, juga media mainstream. Dari masyarakat biasa hingga tokoh nasional merasakan pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak, yang kemudian mengundang pro kontra dari pengobatan Ibu Ida Dayak ini. Seperti apa ulasan saya mengenai fenomena Ibu Ida Dayak? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Viral di media sosial, juga di media mainstream, itu pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak yang spesialisnya itu mengobati tulang gitu ya. Bukan hanya masyarakat biasa, tokoh nasional itu juga merasakan pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Nah, sebetulnya pengobatan tradisional yang ada di Indonesia itu bukan hanya dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Sebelumnya dulu itu tahun 2009 pernah juga viral. Itu pengobatan oleh dukun cilik waktu itu ya disebutnya, yaitu ponari dari Jombang dengan batu petirnya itu, yang kemudian mengundang ribuan orang datang ke rumahnya dari berbagai penjuru pelosok Indonesia untuk berobat ke ponari. Terus kemudian ada tahun 2019 itu juga Ibu Ningsih Tinampi dari Pasuruan, Jawa Timur, itu juga dipercaya waktu itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, juga mengobati orang yang diganggu oleh makhluk halus begitu ya. Itu juga mengundang ribuan orang yang ingin diobati oleh Ibu Ningsih Tinampi. Pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, terus kemudian Ningsih Tinampi dan seterusnya, itu memang pada akhirnya ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, ada yang melihat dari sudut kedokteran, terus ada sudut pandang agama dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu semua, Indonesia memang dengan keanekaragaman budayanya itu memiliki cara atau teknis pengobatan tradisional itu sejak dahulu kala. Itu bukan hanya dari Kalimantan saja, tapi dari Jawa, dari Madura, dari Sulawesi, Sumatera, Papua, dan seterusnya. Dan itu bukti bahwa betapa Indonesia itu kaya akan warisan leluhur zaman dahulu begitu, termasuk teknis pengobatannya. Lalu kenapa masyarakat atau orang Indonesia itu mempercayai atau memilih pengobatan tradisional? Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, buat saudara-saudara kita yang jauh dari akses tempat kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit, itu lebih memilih berobat ke pengobatan tradisional atau ke dukun pengobatan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari faktor ekonomi. Mungkin sebagian masyarakat kita yang merasa tidak mampu berobat ke rumah sakit atau ke dokter yang dianggap biayanya itu mahal, kemudian memilih
pengobatan dengan cara tradisional seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak atau Ibu Ningsih Tinampi dan seterusnya. Nah, kemudian sejak kapan pengobatan tradisional seperti ini berlangsung di Indonesia atau di Nusantara? Dari beberapa sumber yang saya dapat atau dari literasi yang saya dapat, sebetulnya sebelum teknologi kedokteran dari Barat itu masuk ke Nusantara, itu orang masyarakat kita itu sudah terbiasa dengan pengobatan tradisional. Nah, zaman dahulu itu memang ahli atau dukun pengobatan itu didominasi oleh perempuan. Karena apa? Karena pada saat itu mereka banyak terlibat di dalam proses persalinan atau orang melahirkan seperti itu ya. Nah, kemudian karena mereka waktu itu dianggap bisa membantu proses persalinan, itu akhirnya mereka dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan kesehatan yang lain seperti pengobatan penyakit seperti itu ya, bisa menggunakan teknik sentuhan seperti pijat atau pengobatan melalui tanaman tradisional, karena di Nusantara itu sangat kaya akan obat-obatan dari tanaman. Ketika teknologi kedokteran masuk ke Indonesia, itu praktek pengobatan tradisional atau dukun itu dianggap terbelakang dan kurang bersih seperti itu. Padahal pada awalnya dahulu itu ketika Belanda gitu ya masuk ke Indonesia, itu memang tidak ada tenaga dokter yang profesional gitu ya, atau dokter khusus yang didatangkan dari Belanda. Nah, dokter-dokter pada saat itu yang didatangkan dari Barat untuk masuk ke Indonesia itu sebatas dokter bedah yang tujuannya hanya untuk mengobati prajurit-prajurit yang terluka pada saat perang. Nah, terus eksistensi dari dukun pengobatan itu masih bisa berlangsung sampai sekarang karena sebagian masyarakat Indonesia itu masih lebih cenderung mempercayai atau mengandalkan dukun-dukun dari pengobatan yang dilakukan seperti Ibu Ida Dayak, Ibu Ningsih Tinampi dan Ponari. Pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Bu Ida Dayak itu sebenarnya juga ada di negara di belahan dunia yang lain gitu ya, seperti kayak di Amerika, terus kemudian di Cina, di India, dan di negara-negara lain. Dan bahkan di India dan di Cina itu pengobatan tradisional seperti dilegalkan gitu ya oleh pemerintah setempat begitu. Apapun masalahnya, setuju atau tidak setuju dengan Ibu Ida Dayak, tapi bagi kami, catatan kami, itu pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak adalah aset dari bangsa Indonesia. Apapun Ibu Ida Dayak itu melakukan pertolongan atau pengobatan terhadap orang yang menderita sakit, terutama spesialisnya untuk tulang begitu ya. Dan mestinya kita sebagai bangsa Indonesia itu bangga memiliki orang seperti Ibu Ida Dayak yang bisa membantu masyarakat, juga sebenarnya membantu pemerintah dalam hal pengobatan tulang. Itu catatan dari kami mengenai Ibu Ida Dayak dan pengobatan tradisional yang dilakukan di Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda, Tuhan melindungi, dan salam NKRI.